Hai teman-teman semuanya, selamat datang di The Universe. Bersama aku Puni dan sahabat aku. Kali ini sahabat aku mau cerita tentang salah satu cerita yang membuat dia kangen sama ayahnya. Aku juga belum tahu dan penasaran banget seperti apa ya ceritanya. Yuk kita dengerin. Sebuah kisah nyata dari hidup ayah yang membuatku berpikir betapa kecil manusia dan betapa besar perlindungan Tuhan. Jadi dulu, ayah kerja di sebuah kota. Dia tinggal di mes kantor, sebuah ruko 3 lantai. Di lantai paling atas ada ruangan besar tanpa sekat, penuh barang-barang. Jadi kalau barang-barang datang ditaruh di ruangan tersebut. Kemudian di lantai tersebut ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur kecil. Hari Senin harga naik, nggak bercanda. Ayah tinggal di sana sendirian selama weekdays, dan baru pulang ke rumah itu tiap Jumat malam. Berarti ayah sendirian terus di lantai itu. Ih, sepi banget dong. Ya kadang sih suka ada temennya. Security itu tugasnya lantai 1, di lantai paling bawah. Sebenarnya ada orang lain, cuman jaga per lantai gitu loh. Jadi di kamar tempat tidur ayah itu ada 1 jendela. Jendelanya ini sejajar dengan pintu. Jadi kalau menurut cerita ayahku ini, dia beberapa kali itu pernah mendengar suara angin kencang yang berasal dari jendela. Jadi kalau kayak ayah lagi mandi, dia suka denger bunyi bam gitu, kayak bunyi angin kencang dari jendela tersebut. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, jadi kayak tiba-tiba aja gitu. Ayah tuh punya kebiasaan bangun pagi lalu minum kopi. Nah, tapi kalau selama dia di mes atau di kantor, dia tuh bangunnya sekitar jam 5 pagian. Kalau di rumah baru dia bangun agak lebih pagi. Nah, tapi ini tumben banget. Suatu hari sekitar pukul jam 3 pagi ya, atau jam setengah 4 pagi, ayah tuh kebangun. Dia masih di mes dan dia kebangun jam 3-an. Ya nggak tahu ya, dia sih bilang kayak pengen bangun aja minum kopi gitu, kayak ya udah kayak biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Dia juga nggak punya clue-clue apapun itu, jadi kayak cuma pengen bangun aja minum kopi gitu. Jadi dia ke dapur gitu kan, terus bikin kopi lalu duduk di kursi depan kamar ayah. Nah ini dia nih posisinya nih. Sebelum dia duduk, kita kan biasa kalau misalnya jalan gitu kan, ekor mata kita kayak ada bayangan gitu ya. Ayah tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin dia gitu loh. Nah pas dia noleh, dia tuh langsung kayak kaget tapi berusaha buat tenang, kayak diem gitu sambil naruh kopinya gitu. Pas dia duduk di kursinya itu, dia ngelihat di ruangan itu penuh banget makhluk bertanduk. Bayangin ya, satu ruangan isinya full begituan. Dan yang paling gongnya nih, di tengah-tengah mereka ada satu yang paling besar, paling tinggi juga tanduknya. Di tangannya dia pegang tongkat trisula yang kita pasti gak bakal mau deh ketemu sama dia. Dan mereka semua menatap ke arah ayahku. Nah tapi hebatnya ayah, ini menurut cerita ayah ya, dia katanya gak panik sih. Dia diam, tapi di tengah keheningannya itu dia tuh teringat suara-suara angin yang selama ini dia denger dari jendela. Kayak wush gitu, tapi kayak nabrak ke jendela gitu kan. Nah karena dia inget itu semua, lalu dia inisiatif nih, buka pintu kamar, lalu buka jendela kamarnya dia lebar-lebar. Terus, apa yang terjadi? Lalu ayah duduk lagi nih ke kursinya depan kamar itu. Setelah itu, tahu nggak apa yang terjadi? Suara angin gemuruh tuh masuk seperti badai menerpa ruangan. Jadi makhluk-makhluk tersebut terbang melewati pintu dan jendela. Dan suaranya seperti gemuruh angin yang menerpa di ruangan. Hush, 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 hush gitu. Satu persatu mereka pergi kayak tersapu angin gitu loh, dan lenyap begitu aja. Dan setelah semuanya hilang, ayah tutup lagi jendelanya, lalu duduk menyeruput kopi di pagi hari. Itu aku tanya kan, kaget gak sih? Tegang gak sih gitu? Dia tuh sosok polos gitu, kayak enggak lah, padahal dia cerita sama aku tuh deg-degan banget, kayak bangun-bangun niatnya minum kopi malah ketemu yang enggak. Coba bayangin disamperin, dia nggak tahu deh bakal jadi apa. Bayangin aja satu ruangan makhluknya bertanduk bawa trisula, kata gua. Jadi dia itu cerita ya, setengah bengong dia duduk di kursi itu sambil minum kopi. Lalu dia kayak kesadar gitu ya, Tuhan ya, kalau bukan karena Roh Kudus yang mengingatkan lewat suara angin, dia nggak akan tahu harus gimana. Coba masa iya dia salamin satu-satu, kan nggak lucu ya. Jadi sebenarnya suara angin yang selama ini dia dengar itu bukan kebetulan ya. Ya gitu deh ya, kurang lebih. Tapi setelah kejadian itu sih, udah nggak pernah ngalamin hal yang aneh-aneh lagi ya. Itu kayak pertama dan terakhir kalinya di ruko tersebut. Dari cerita itu aku belajar, kadang ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan sama logika, pastinya.
ada gangguan, ada makhluk yang kita nggak ngerti, tapi satu hal, kuasa Tuhan selalu lebih besar. Ada amin? Amin. Tepuk tangan. Benar, berarti meskipun ayahmu jauh dari rumah sendirian, bahkan menghadapi sesuatu yang melampaui akal manusia, tetap dijaga Tuhan ya. Betul dong, Puni. Dan itu juga yang bikin aku kangen. Bukan cuma kangen sosoknya, tapi juga cerita-ceritanya yang selalu mengingatkan aku tentang hal-hal di luar kuasa manusia, tapi kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Gitu deh kira-kira. Dan rindu itu sekarang berubah menjadi pengingat kalau Tuhan selalu menjaga orang yang kamu cintai dimanapun mereka berada. Iya, tidak ada tanduk setinggi apapun, tidak ada trisula setajam apapun yang bisa melawan kasih dan kuasa Tuhan. Yeay! Cukup sekian dan terima kasih.